ngerti masih ngerti kecil terus sama langsung sembarang. Ya, alhamdulillah pertemuan keberapa berarti ini? Empat ya. Keempat kali ini kita akan membahas tentang debat. Nah, terus kita lanjut ke pertemuan kelima. Yang kelima nanti kita akan praktek debat ya. Nanti kita membagikan dua kubu. Nah, antara sini dan sini. Debat kalian kubu ini sama kubu ini debat ya. Gak usah membuat kubus yang terlalu sama ini dua aja. Karena di dalam debat itu ada pro dan kontra, itu yang paling penting. Nah, ini mungkin nanti titik yang pro, ini titik kontra. Tapi sebelum kita praktek berdebat, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu struktur debat, unsur debat, ciri-ciri debat, dan pengertian debat. Ya. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu debat? Maksudnya tahu ya? Apa? Debat adalah pokok-pokokan. buatan mbak. Buatan. Iya, apa pokok-pokokan? Apa buatan? Adu argumen. Apa lagi? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah bagus. Apa lagi? Pokok-pokokan. Buatan mbak. Oh, buatan toh? Buatan mbak. Kok buatan pe? Jadi debat pokok-pokokan apa? Nggih. Terus apa lagi? Ramah pola. Aku tidak tahu. Orang itu tidak tahu. Apa? Debat adalah yang aku juga tahu ya, kita belajar bareng. Ini bukan soal belajar mas, tapi kita belajar bareng. Ya, belajar bareng, mengutip debat, cerpen, semua bareng belajar bareng. Drama. Debat adalah pertukaran pendapat antara dua pihak atau lebih. Nah, pertukaran pendapat. Jadi satu tema kita menukarkan pendapat ya. Iya pak. Siap. Oke, semua orang itu pendapatnya berbeda-beda. Nah, kita tukarkan ke tadi dengan tujuan menyampaikan argumen. Mempertahankan pendapat atau menyanggah pandangan lawan berdasarkan data. Jadi debat itu nggak hanya apa itu pokok-pokokan, tapi harus ada datanya. Nah kalian cuma pinter ngomong-ngomong blokot, jadi jenis ngomong pokok, ya. Kudu wonten datanya itu mas. Buatan mbak. Ya lah harus. Itu mbak. Itu. Oke. Udah kan? Apa kita debat tadi? Apa? Tentang debat itu pertukaran pendapat. Terus yang bertujuan menyelesaikan masalah. nah pintar menyampaikan argumen dan masalah. Terus apa? Ya latihan kita latihan Terus apa? latihan nulis bagus. Siapa yang minta nulisnya latihan? Ayo ramah ini. Kayak papa wes dah. Kayak papa. Ya papa belajar bareng ini belajar bareng. Biar kalian ya cuma panggung. Apa tadi apa? Debat adalah pertukaran pendapat. nah, nggak apa-apa. Dia bertujuan untuk orang ini kok. Pertukaran pendapat antara dua pihak. Yang bertujuan antara dua pihak. Ya, kalian ada ngapain dari sini? dari Senin ini jam kos jam Buat buat ngaji ya. Nggih, insya Allah Pak. Maksudnya enggak apa aja Sultan. Ini Nyusul. ya sepakat berapa aja. Ya mana. Kayak satu halaman. Yang itu tes soal beda nih.
antara dua pihak atau lebih dengan tujuan atau lebih. Ini sore. Betul enggak? Maju. Loh, Maju dengan tujuan tanpa kok singkat itu tercetak. Dari kau ternyata di GR itu apa di GR? Bahasa Indonesia nggak boleh begini. Ada. Itu nggak ada. dengan tujuan menjalankan argumen. Terus aku tahu bos dewi. Dapat tahu menyampaikan argumen. Dia juga. Argumen. Mempertahankan pendapat. Pendapat. Atau menyangguhkan pandangan orang. Terus kan itu bisa berdasarkan data logika dan fakta. Ya ini tadi ya, debat adalah pertukaran pendapat antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyampaikan argumen, mempertahankan pendapat berdasarkan data, logika, dan fakta. Ya, Ya, Pak. argumennya harus ada, datanya sesuai logika dan Fakta. Ya, paham ini sebelum kita lanjut? Paham atau bukan paham ke? Paham. Serius. Nah, untuk sekarang jenis-jenis debat. Pastinya debat itu nggak hanya di presiden saja. Biasanya kita lihat sebelum pencalonan presiden, ya kan? Itu ada debat Prabowo sama Subianto. Nah itu. Debat itu nggak hanya di parlementer saja, tapi debat ada di kalangan siswa juga ada. Misalnya apa? Dasar masalah termasuk debat atau enggak? Betul. Iya masih nggak masalah. Debat berarti nggak masih masalah. Nah, iya. Nah itu. Debat itu nggak hanya di parlementer saja, tapi debat ada di kalangan siswa juga ada. Misalnya apa? Dasar masalah termasuk debat atau enggak? Betul. Iya masih nggak masalah. Debat berarti nggak masih masalah. Nah, iya. Yang pertama debat parlementer. Debat parlementer tahu apa itu? Debat parlementer adalah dilaksanakan dengan format mirip sidang parlemen, melibatkan pihak pemerintah. Berarti ini debat yang di kalangan resmi-resmi. Paham nggak, Mas? Berarti kalau Prabowo sama Jokowi ya ini debatnya ini termasuk debat di ini. Dilaksanakan dengan format
Ya ini saya nggak usah deskripsi mas kesuwen. Ya. Setelah nonton video. Yang kedua, debat formal. Mengikuti aturan jelas dengan moderator, juri dan peserta yang ditentukan. Biasanya untuk lomba dan pendidikan debat formal ini. Nah, ada lomba debat ada. Bisa bareng ya saya ini. Debat formal. Terus yang ketiga, debat informal. Ada debat formal, ada debat yang ada debat informal. Debat informal adalah dilakukan secara dilakukan secara santai tanpa aturan ketat. Umumnya terjadi dalam forum diskusi atau percakapan sehari-hari. Itu debat informal ya, kita nanti aja. Itu namanya debat informal. Santai, nggak usah apa itu ada aturan itu yang moderator, ada pihak pro dan ada pihak kontra. Oke. Nah, nomor 4. Apa mas? Ya, lo siswa kepaan karmu debat akademik. Apa mas? Banyak. Debat akademik diadakan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi dengan tema ilmiah dan argumentasi berbasis riset. Biasanya ini lomba-lomba kayak anak kelas 10A misal. Terus alumni Salafiyah Mbak Salisa, Ali. Nah itu bisa tahu, bisa kalian bisa. Nah itu biasanya yang dampingi otomatis lemu itu. Nah, makanya biar tahu ya Pak. Biar tahu. Nah, itu bisa biasanya yang itu ya kayak gini, lombanya lomba presentasi, lomba debat dan sesuai dengan riset. Alhamdulillah ya biasanya anak-anak Salafiyah yang apa namanya mas mewakili dapat juara. Cantik, cewek kan cantik. BK yang baru siapa Pak namanya? Itu nanti Pak. BK yang baru. Kata sini kentung. Kata itu tadi. Selera. Yang kacamata juga Pak. Saatnya Buriska tapi di mana Pak? Buriska udah bisa. It's time to begin the second lesson. Buriska tinggal. Buriska udah bisa ya udah kita kembali ke topik. Ya sekarang ini udah selesai. Udah paham sudah bahagia ya. Iya tenang kok. Nah itu selanjutnya unsur-unsur penting dalam debat. Nah ini yang paling penting. Nah unsur-unsur penting yang paling debat. Syarat-syarat debat, syarat wajib. Wajib Pak. Iya kan? Kalau nggak wajib harus wajib syarat wajib debat. Unsur-unsur penting. Unsur-unsur penting. Yang pertama pasti ada mosi. Atau tahu nggak mosi itu apa? Tahu Pak. Betul. Tahu Apa? Mosi adalah itu apa namanya data. Baiknya agar kok ini sebaik sendiri. Bukan Pak. Kalau jangan bukunya Pak. Pak. Yang pertama mosi, adanya mosi. Kalian harus tahu mosi atau apa? Topik Pak. Topik yang akan dibahas. Topik yang akan dibahas kan? Topik debat. Itu namanya mosi.
Terus yang kedua adanya apa? Pihak alternatif dan oposisi. Alternatif oposisi apa? Itu nama lain, bukan? Ada pihak pro. Alternatif namanya, ya. Saat kalian ketika menjadi kepala desa, itu debat ya, nyalon, berarti yang ikut juga lo ya. Itu debat pak? Harus debat lah mas. Enggak debat ini mundur. Jadi apa penjilat aja, penjilat, usai. Penjilat apa? Terus ada yang dari pro apa? Kontra, namanya oposisi. Terus yang ketiga ada apa mas? Yang ketiga ada apa? Penjilat. Moderator, ya. Moderator adalah penengah antara pihak pro dan kontra. Satu dan dua. Rumus juri atau penilai. Ya biasanya juri ini tidak perlu juga nggak apa-apa. Ketika udah ada moderator, juri nggak usah nggak apa-apa. Ini hanya kalau ada lomba-lomba pastinya ada juri dan penilai. Nilai harus 5. Tapi kalau untuk debat sehari-hari nggak usah ada juri. Ya, misal kita berdebat, ini nggak apa-apa ada juri. Yang penting ada moderatornya. Ada moderator. Oke. Yang kelima ada argumen. Nah, ketika kalian berdebat nggak berargumen, diam saja ya namanya meneng-menengan. Nah, dari sendiri. Dan data mendukung. Batin pak. Debat batin. Benar ya, debat batin. Benar ya, debat batin. Oke. Nomor 6. Ada sanggahan. Oke. Ketika pihak pro berargumen, pihak kontra nanti menyanggah. Sanggahan itu menyanggah. Terus ada nomor 7 ada audiens. Tapi kalau audiens benar apa? Pendengar bagus. Nah ini. Sudah. Ya. Ini adalah unsur-unsur penting dalam debat. Ini tadi set. Ketika salah satu pihak pro nggak ada, ya namanya nggak jadi debat nanti. Pihak moderator nggak ada, nggak jadi debat. Makanya ini wajib, syarat wajib adanya debat ya harus ada ini semua. Fardu ain ya wajib fardu ain. Terus udah, kita lanjut. Jalannya debat itu harus sesuai apa saja? Sesuai urut apa? Ya cara melakukan debat itu kayak gimana? Pertama cara apa? Ya, Tidak bisu pak. cara melakukan debat. Kalau nggak jalan terus cara melakukan debat. Yang pertama moderator menyampaikan, memperkenalkan diri. Nah. Mengenalkan diri. Pihak pro dan kontra. Ini ya, kontra guys. Jadi kamu pihak pro dan kontra.
Terus menjelaskan apa? Isi mosi. Topik, Pak. Nah, topik. Asal masalahnya. Dalam waktu kurang lebihnya 5 menit. Dalam waktu 3 sampai 5 menit. Terus nomor 2. Apa nomor 2? Lali aku. Nomor 2 ini berbicara apa? Berbicara? Iya, berbicara di sini. Penyampaian argumen. Yep. Penyampaian argumen 3 sampai 5 menit. Kalau lebih, Pak, nggak boleh ya, nggak boleh. Wajib Pak. Nanti moderator stop gitu. Biar moderator harus siap apa itu selalu menyiapkan waktu. Ini penyampaian argumen dari pihak pro menyampaikan argumennya dulu. Nanti dari pihak kontra menyampaikan argumen juga. Terus habis itu ada sesi debat atau sesi tanya jawab ini. Oke. Kalian pas apa ada debat ya? Ada Pak. Masa? Serius gitu, Pak? Iya Pak. PNS tuh Pak. Siapa yang ngajar tuh? P5 Pak. P5? Iya. P5 itu tahu nih Pak. Demokrasi. Demokrasi ada debat. Iya ada asnya Pak. Pengawal ya. Pak, tadi ini kok tadi. Apa, Mas? Di nanti bukan Pak. Ya nanti habis ini ya. Kita jawab. Yang bertanya itu dapat waktu Musuh. Oke, musuh. Apa? Ditanya itu dapat waktu 2 menit. Terus yang menjawab waktunya 3 menit. Terus nomor 4 kesimpulan. Dan kesimpulan 3 sampai 5 menit juga. Udah, Mas. Serius ini, Pak. Kawan debat tapi aku. Kawan debat tapi aku. Nah, yang di itu siapa? Siap, Pak. Oke. Terus nomor 2 penyampaian argumen. Kalau musuh. Pihak pro 3 sampai 5 menit, nanti ganti pihak kontra 3 sampai 5 menit. Nomor 3 sesi tanya jawab. Yang bertanya dapat waktu 2 menit, terus menjawabnya 3 menit, dan keempat kesimpulan. Yang kesimpulannya di antara apa yang kamu berargumen tadi, kesimpulannya apa? Gitu. Sepakat. Udah, Mas. Udah, Mas. Sebentar. Maksudnya apa sih? Maksudnya Pak. Gak apa-apa, wes sebenarnya dia apa? Jalan argumennya Pak. Argumen. Argumennya ya ini nanti kalian cari data di HP. Terus ada ya apa itu enggak? Sorry. Coba. Terserah Pak. Yang satu mana ya? Ya terserah nanti gantian. Pro gantian, kontra gantian. Dan sebenarnya ini gampang ini, mosinya kalian bakal tahu mosinya. Ini topik debatnya kalian tahu. Ya. Ya kita lanjutkan untuk latihan debat, ya diskusi berdebat kita akan berdebat. Untuk mosinya untuk yang jadi moderator Mas Buha dan pihak sini menjadi pro, pihak sini menjadi kontra, oke? Atau sebaliknya gimana? Ikut Pak. Siapa yang kontra? Oh sini kontra, kamu pro, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Besok kelas taktik wajib hadir jam
Ya, Bu. Habis itu boleh pulang. Iya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Le. Ini bisa Pak Rama. Abbas, Pak. Abbas aja, Pak. Kalian artinya pro dan kontra. Pro dan kontra artinya. Gila. Efektivitas pakai asli pakai FM aja. Efektivitas program apa? MBG. MBG. Pantas nih bacaan ini. Yuk kita mulai dari Pak Moderator. Pak Moderator. Kan ini yang pro yang kontra. Jangan kita latihan. Selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan ini pihak yang kontra dan ini yang pro. Di sini kita akan adu argumen tentang efektivitas program MBG. Menurut saudara ini bagaimana? Kita kasih waktu dulu. Kita Yang kasih waktu pro dulu. atau kontra dulu? Untuk pihak yang pro. Oke, silakan. Yang pro dulu kita kasih waktu 3 menit. Gimana? Nah, punya argumen apa tentang MBG? Karena kita mendukung MBG. Menurut kalian MBG itu efektivitas efektif atau tidak? Tidak. Sekarang. MBG untuk saat ini sangat efektif. Karena judul ya. Jadi Bapak berarti itu. karena semakin semangat sekolah. Iya, Bas. Semakin semangat sekolah. Terus semakin kalau nggak punya sangu bisa bikin kenyang. Bisa perbaikan gizi. Ya, bagus ya. Bapak sebenarnya apalagi musik belum. Ayo apalagi untuk pihak pro gimana? Menurut kalian MBG itu efektif tidak jadi? Menurut Misbah sangat efektif karena hanya manfaatnya tadi ya. Terus apalagi Mbak? Meringankan saku. Mau salur jangan. Sudah gitu doang. Ya. Terima kasih untuk yang pro ya. Baik, sekarang pihak yang kontra. Silakan berikan pendapatnya. Sudah efektif. Kenapa Pak? Sudah efektif. Karena masalah kesehatan dan makanan berasi, penurunan omset bagi pemborosan anggaran, penurunan omset bagi pandangan kecil di sekitar masyarakat, sekitar sekolah, saat resiko revolusi anggaran pendidikan, Pak. Jadi selain itu mungkin ada yang lain dari Mas apa? Menurut kalian MBG efektif aja? Tidak. Ini kapal udah menjawab. Yang lain? Boleh menjelaskan, Pak? Boleh menjelaskan? Efektif. Tidak. Ya alasannya apa? Banyak kan korupsi. Apa-apa? Memperbanyak angka korupsi. Apa lagi? Sudah ini dua. Enggak kok saya bagi aku budi. Baiknya belum tak. Kok saya lagi argumen? Apalagi? Ya? Ya kita sekarang moderator. Baik, bagaimana pendapatnya tentang kontra yang diberikan oleh Kubu 9? Kalian bisa bertanya kepada pihak kontra untuk argumennya tadi.
Dia itu berargumen apa itu? Besi. Besi. Nah, terus korupsi, angka korupsi jumlahnya. Bertanya, ayo gak apa-apa, bertanya aja. Abang ini pemimpinnya. Musyawarah ini musyawarah. Gak tahu gak? Bertanya gak? Nanti kita lempar dulu ke pihak kontra mungkin untuk bertanya ke pihak pro. Nah, pihak pro menyatakan bahwasannya MBG itu sangat efektif dikarenakan bisa membantu gizi, apa itu Mas Adi? Bisa memperbaiki Gizi, bisa membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa tetap makan di sekolah. Saya bertanya. Apa pertanyaan kalian? Pihak pro apa? Apakah? Ya, bisa apakah ini apakah homo? Kalau kita kata-kata ini loh. Apa marah-marah? Kamu juga marah-marah termasuk setuju atau enggak MBG? Mau kenapa ya? Tanya Pak. Tanya lama. Nah, dari pihak mana ini hubungannya pro? Untuk tujuan dari Bapak Prabowo adalah kekurangan gizi untuk membangun MBG itu. Nah, sekarang kita lihat dari efektivitas apakah sudah berpengaruh untuk masyarakat atau anak sekolah yang kekurangan gizi atau stunting. Bisa dijawab. Sudah sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ternyatanya gue bisa buru-buru kok. Sudah sangat efektif, sangat berpengaruh. Sudah ada teman-teman saya yang Tapi kalau di sana-sana luar-luar kok malah keracunan-keracunan. itu berarti MBG-nya Berarti tidak efektif. MBG-nya yang kurang. Berarti tidak efektif. Karena bagi masyarakat sangat berpengaruh. Ya, Karena memperbanyak lapangan kerja. Terus nanti. Terus kan. Jangan lagi mungkin yang lain. monggo. Bertanya ya. Sekarang dia ini dulu dia bertanya. Sekarang dia yang pro bertanya, silakan. Kenapa kamu bilang tadi ada korupsi? Kalau nggak bisa menjelaskan. Pasti kok ngomongnya gua ngopo lho. Dek poso kata MBG ora. Dek poso full sebulan kata MBG ora. Oh gantok. Gantok ah. Yuk gantok ah. Lah iku ada duitnya mau moro iki. Ora korupsi juga ora iki. Gini. Itu sekolah yang tidak dapat MBG karena tidak menerima. Kalau sekolah yang menerima tetap ada MBG-nya. Lah, sekolah ra menerima kan positif MBG kan gak gawe. Duitnya gak kanggo. Lah duitnya moro iki teh. Itu tetap ada bagian yang ke biasanya nggak dapat terus dapat kak ke pondok-pondok. Kalau sekolah tidak menerima nanti bisa
dibagi-bagikan ke pondok-pondok yang bisa menerima. Tapi pondokmu toh. Sahabat-sahabat. Ya, ada lagi? Moderator ada lagi mungkin Ada lagi mungkin? yang kita pertanyakan? Iya, pro atau kontra? Ngapain bisa? Nganti yang isi ya. Iya, mana lagi? Ya, ada lagi mungkin yang pertanyakan antara pihak pro ke kontra atau kontra ke pro? Kalau nggak ada ya nggak ada serius kita debat santai. Terus kita ke poin yang keempat tadi itu kesimpulannya dari pihak pro gimana? Mungkin kesimpulannya bahwasanya MBG itu sangat efektif. Ya karena bermanfaat bagi masyarakat dan siswa. Nah, ini kalau dari pihak kontra kesimpulannya gimana? Gimana? Apa Mas? Dari pihak kontra gimana kesimpulannya? Untuk efektivitas program MBG ini apakah bagus atau tidak? Nah, dari pihak kontra kurang efektif karena dari anggaran MBG itu hampir keseluruhannya diambil dari anggaran pendidikan Indonesia. Nah, tergelandang juga. Semuanya juga benar ini benar. Terus lagi program MBG ini menjadi faktor ladang korupsi terbesar di Indonesia. Sudah ada dari pihak saluran menjelaskan ada siaran. Terus untuk apa mang ya? Yang ngomong nggak latih. Starting apa? Lapangan kerja. Ya. Kalau untuk lapangan kerja, gaji pekerja MBG itu sangat beda dengan gaji para guru. Nah, seharusnya itu gaji guru itu bisa lebih tinggi daripada pekerja MBG. Karena pentingnya pendidikan untuk masa depan bagi siswa-siswi Indonesia. Tanya atau enggak menambahi dari pihak pro? Yang menambahi apa yang sudah dijelaskan? Nggak terima cara nggak terima. Udah, mati kata. Yang namanya debat itu harus memperdayakan argumen. Ya kalau kalian udah argumen kalian udah selesai, ya udah kalah. Menang ya. Ora terima. Ngomong itu. Ya udah. Gaji guru. Ayo gaji guru. Ini loh. Guru itu cuma ngajar terus kalau gaji guru PNS memang apa gajinya itu guru loh. Namanya cocok. Kalau guru PNS, guru SMA negeri biasanya gajinya lebih besar dari seorang pekerja MBG. Karena bisa pekerja MBG 1 bulan cuma 2.500.000 UMR. Kalau guru swasta kan umum, misalnya guru MBG umum, enggak ya dong? Umum mah. Ke swasta, agak negeri. Oh, Gantung dari sekolahnya juga. Kan dari sekolahnya. Guru itu berjasa daripada bekerja MBG. Masa yang ilmu gajinya semono tok. Guru mau ngajari gue ilmu, gak ngajari gue duit. Gini,
Kalau masalah uang negara itu kan ke guru yang PNS, yang guru ke SMK, SMP, SMA yang negeri. Kalau swasta ya tetap gaji dari sekolahan itu sendiri, bukan dari negerinya gitu. Dari siswa. Dari siswa. Kalau MBG emang dari negaranya. Ya. Belum Bapak? Iya. Mungkin udah Mas, mungkin segitu dulu untuk kali ini. Ya ini kan udah baik menjalankan debat kali udah baik, bagus. Ya tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, nah, tapi harusnya itu apa itu ada waktu yang diomongkan ya. Waktunya 3 menit, kalau 3 menit mungkin 3 menit apa itu 1 menit sudah selesai nggak apa-apa. Nah, boleh nanti moderator yang nentuin. Udah apa itu kawan udah berhenti ngomong, udah berhentikan. Terus lagi harus sesuai, kalian ketika berargumen harus sesuai data, harus ada datanya, gitu ya. Tidak apa itu belum cepat ceplos, harus ada datanya, semua itu ada datanya. Tadi Mas siapa? Nah, sesuai itu sesuai ini ya. Menurut apa nih? Harus ada datanya kan benar-benar fakta. Ya kan? Ya sebagai guru. Itu kan SMK, SMA ini. Nah, orang kayak gitu ya. Gue enggak. Nah, itu juga. Beda lagi kalian ketika diskusi, gue sambil ngomong, pikiran kalian. Tapi ini ya, apalagi debat tentang MBG. Pastinya MBG ini memang banyak pro dan kontranya. Mungkin dari saya sendiri ya kadang pro kadang kontra. Ya. Kontranya gitu tadi untuk masalah anggaran lebih baik di apa ya pendidikan di apa namanya alokasikan dalam pendidikan. Tapi saya sendiri juga masalah ya. Saya nanti tidak pro. Tapi ketika sudah berhenti makan, ya kontra. Saya ikut dengan. Jadi alhamdulillah kan. Bener tadi apa tadi? Ada apa Samson bilang apa? Enggak aku ngerti. Pasan lu pasan Mengurangi uang. Mengurangi masa itu ya, mayat itu rokok. Ya yang ini kan maksudnya omsetnya berkurang. Kalian tahu maksudnya enggak? Iya. Habisnya saya kan aku makan ke maksudnya. Lumayan. Ini kan omsetnya berkurang karena saya hampir udah dapat MBT. Gitu. Makasih Abdul. Makasih. Ya.